Hey Joel, what if this is the river of death? Look at that river. It's crazy blue. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Last of Us episode 6. Di episode 6 ini teman-teman, cerita akan lebih fokus menceritakan perjalanan Bang Jo dan Ellie melewati sungai kematian kononnya untuk mencari Tommy. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Dan inilah filmnya. We ain't looking for any trouble, we're just passing through. Episode 6 dibuka dengan kejadian terakhir dari Henry yang memilih bunuh diri setelah menembak adiknya yang terinfeksi. Lalu scene pun memperlihatkan 3 bulan setelah kejadian itu teman-teman. Tepatnya masa sekarang dari film itu. Juga di sini terlihat penampilan scene yang sudah berbeda dengan musim salju yang akan menyelimuti perjalanan Bang Jo dan Ellie. Dan scene pun dibuka dengan seorang pria tua yang hanya hidup berdua dengan istrinya. Terlihat ia pun berjalan pulang ke rumahnya setelah mendapatkan hewan buruannya. Namun seketika ia masuk ke rumahnya itu, ia pun langsung mendapati todongan senjata dari Bang Jo untuk dimintai lokasi keberadaan mereka. Bahwa Petako nggak tahu keberadaan mereka, memastikan teman-teman karena rambu di jalannya sudah minim. Setelah Pak Tua menunjukkan keberadaan mereka, Jo pun bercerita bahwa ia sudah mencari adiknya di sekitar titik-titik terakhir Tommy berada dan meminta jalan terbaik menuju barat. Tapi terlihat Pak Tua yang memberikan jalan itu seperti menakut-nakuti Jo dan Ellie teman-teman. Karena jalan yang akan mereka lalui diceritakan begitu menyeramkan. Dengan konon dijuluki sungai kematian karena ada sekelompok pembantai yang menunggu mangsanya melewati sungai itu. If your brother is west of the river, he's gone. Dan setelah Bang Jo mendapatkan informasi jalan itu teman-teman, ia pun melanjutkan perjalanannya. Meskipun sedikit tidak baik-baik saja, karena cuaca dingin juga usia yang sudah tidak muda lagi. Meskipun terlihat Ellie yang khawatir, ia pun mencoba kuat dan melanjutkan perjalanannya itu. Cold air, all of a sudden. Alright, Sekian lama berjalan, mereka pun sudah berada di sungai kematian itu. Tapi karena hari yang sudah gelap, Jo pun memutuskan untuk beristirahat di sekitar goa dan melanjutkan perjalanannya itu di keesokan harinya. Caves along the river, we'll set up camp there, cross in the morning. Pada malamnya itu teman-teman, terlihat mereka berdua pun seperti biasa melakukan obrolan sebelum tidurnya. Juga kelihatan mereka lebih nyaman karena memang udah lama mungkin ya teman-teman. Lalu sekalimat pun keluar dari Ellie yang bertanya, andaikan jika kita berhasil melewati dan memberikan darah kepada Firefly, apa yang kita lakukan? Dengan cool, Bang Jo pun sedikit meledek kita, tapi biasanya nih teman-teman, orang cuek itu selalu menyembunyikan harapannya. Aslinya mah pengen gitu. okay, fine, whatever. You can do anything. Di sini Ellie juga bercerita bahwa akankah vaksinnya itu berhasil karena emang Ellie juga pernah mengusapkan darahnya pada Sam, namun tak berhasil. Dan Bang Jo jawab, ini semua lebih rumit jika dipikirkan. Tapi melihat omongan Merlin bisa, artinya Firefly bisa. Dan mereka pun menyudahi obrolan itu untuk pergi beristirahat. If she says they can do it, they can do it. Dream of. Di keesokan harinya terlihat Bang Jo yang baru terbangun dari tidurnya dan langsung dikagetkan dengan snipernya yang sudah tiada. Yang ternyata dibawa Ellie teman-teman, yang mencoba patroli dengan ilmu yang Bang Jo berikan. Tapi meski begitu terlihat Bang Jo yang menegur karena emangnya khawatir gitu teman-teman. Dan mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Wake me up next time. Yes, sir. Dan setelah memastikan jembatannya akan mereka lalui kosong teman-teman, mereka pun berjalan melewatinya. Beberapa saat berjalan melewati pinggir sungai itu, seketika kelompok yang dikatakan Pak Tua itu pun datang dan langsung menipu mereka. Get behind me. Di sini meskipun Bang Jo sudah menjelaskan kalau dia hanya lewat teman-teman, tapi terlihat kelompok itu yang langsung menyuruh Bang Jo mengaku jika ada yang terinfeksi sebelum anjing latihan kelompok itu akan mencabik-cabik mereka. Di sini asli sih teman-teman, suasananya begitu menegangkan ketika anjing itu berlalu memeriksa Bang Jo dan menuju Ellie, karena emang kita tahu ya teman-teman, Ellie itu terinfeksi tapi tak berubah.
Nanti di episode 8 penjelasan Ellie terinfeksi tapi tak berubah ya teman-teman. Dan disinilah ketakutan Bang Jo. Selesai pemeriksaan itu teman-teman, kelompok itu pun menanyai Bang Jo sedang apa di sini. Dan setelah Bang Jo menjawabnya bahwa ia sedang mencari adiknya yang bernama Tommy, seketika pasukan itu pun langsung membawa Bang Jo ke markas mereka. Yang ketika Bang Jo langsung masuk ke markas itu, bukan markas sih teman-teman, tepatnya sebuah desa yang memiliki semua fasilitas layaknya desa metropolitan, desa yang jauh dari kata jahat, desa tempat masyarakat tumbuh, bersenang-senang, dan hidup bahagia. Tommy! Dan di desa itulah teman-teman, Bang Jo dan Tommy dipertemukan. Asli nih scene mengandung bawang merah banget teman-teman. Lalu setelah pertemuan mereka itu teman-teman, Bang Jo dan Ellie pun dijamui makanan di salah satu tempat makan di desa itu. Terlihat Bang Jo pun berterima kasih atas jamuannya yang mereka terima. Meskipun terlihat Ellie yang sedikit banyak omong, karena emang Ellie ini baru berumur 15 tahun loh teman-teman. Dan terlihat Tommy pun memperkenalkan wanita di sampingnya itu ialah istrinya yang bernama Maria. Oh iya teman-teman, soal berita yang diberitakan Pak Tua itu hanyalah salah paham. Karena emang Tommy dan kawan-kawan di desa itu perlu kewaspadaan pada orang-orang yang terinfeksi dan ingin menyerang tempat mereka. Dan setelah itu, Maria pun mengajak mereka untuk berkeliling melihat-lihat desa itu. How about a tour? Di sini Maria pun menceritakan asal-usul desa itu. Desa yang tadinya didirikan oleh hanya sekelompok Maria. Tahun demi tahun bertambah, di-upgrade, dan jadilah desa itu sekarang. Desa yang bermanfaat bagi banyak orang untuk hidup. Juga kerennya desa ini loh teman-teman. Desa segede itu gak ada pemimpin atau pemegang kekuasaan tertinggi gitu. Paling adanya seperti Maria dan kawan-kawan yang dipilih oleh masyarakat langsung guna melayani dan mengatur desa itu untuk tetap hidup. We elected, serving 300 people including children. Everyone pitches in, we rotate patrols, food. Dan setelah Maria menceritakan panjang lebar mengenai desa itu, dan sementara Bang Jo dan Tommy yang akan mengobrol, ia bersama Ellie pun menyiapkan rumah untuk ditinggali tamunya itu. Yeah, okay. Joe. You'll be fine. Di suatu bar di desa itu teman-teman, Bang Jo pun menceritakan niatnya itu yang akan membawa Ellie ke barat di markas Firefly. Awalnya Tommy pun memberitahu, juga menceritakan di mana letak persis markas Firefly itu, yang bisa sepekan menaiki kuda dengan keadaan di sepanjang jalannya sangat brutal. Tapi ketika Bang Jo mengajaknya untuk ikut, Tommy pun menolaknya, yang membuat Bang Jo maksa. Dan ketika tahu Tommy akan menjadi seorang ayah, Bang Jo pun menanggapinya dengan biasa saja, yang membuat Tommy sedikit membandingkan kehidupan mereka dan membuat Bang Jo diam dan meminta persediaan untuk besok berangkat. Supplies can be out of your hair in the morning. Scene berpindah ke Ellie yang baru saja selesai mandi dan langsung mendapati pesan dari Maria yang langsung membuat Ellie pergi ke rumahnya Maria untuk menyiapkan keperluannya. Too big? No. Where's my other stuff? Sambil merapihkan rambut Ellie, Maria pun menceritakan bahwa Jo dulu pernah memiliki anak yang bernama Sarah, namun meninggal, yang membuat Ellie mengerti kenapa Bang Jo seperti itu. Tapi di sini teman-teman, Maria itu seakan-akan ingin menjauhkan Ellie dengan Bang Jo, yang untungnya Ellie yang sudah nyaman dengan Bang Jo pun tidak tinggal diam dan kekeh membela Bang Jo. Only people who can betray us are the ones we trust. You understand? Sementara itu, di suatu ruangan terlihat Tom yang mendatangi Bang Jo yang sedang sibuk menyiapkan keperluannya untuk meminta maaf dan membantu menyiapkan segala keperluan Bang Jo. Lalu satu kalimat pun keluar dari Bang Jo bahwa Ellie kebal teman-teman, dan Tommy pun langsung meminta Bang Jo untuk menceritakan kisahnya dari awal. Terlihat Bang Jo pun menceritakan dengan scene menampilkan Ellie yang sedang mencari Bang Jo. Ia pun menceritakan semua yang sudah terjadi dan dilewati Bang Jo bersama Ellie, yang membuat Bang Jo takut kehilangan Ellie dan berniat menitipkan Ellie pada Tommy. It's failure. Again and again. I'm just gonna get her killed. I know it. I know it. You have to take her. I'll take her out at dawn. Dan setelah itu, Bang Jo pun mampir di kediaman Ellie yang langsung disambut dengan Ellie yang marah-marah.
Di sini sepertinya Ellie sudah tahu teman-teman kalau Bang Jo akan meninggalkannya. Meskipun terlihat Bang Jo yang sudah menjelaskan bahwa semua ini dilakukannya demi kebaikan Ellie, tapi terlihat Ellie yang tidak mau tinggal di tempat itu karena emang mereka ini dua insan yang sama-sama takut kehilangan dan terbentuk dari kehidupan yang mereka lalui. Tapi meski Ellie sudah maksa begitu, Bang Jo pun tetap akan meninggalkannya. So don't tell me that I'd be safe with somebody else, because the truth is, I would just be more scared. Dawn, we're going our separate ways. Malam pun berlalu teman-teman. Di pagi itu terlihat Tommy pun mendatangi kamar Ellie yang udah siap berangkat aja. Padahal kan gak diajak loh teman-teman. You have a choice. I still think you'd be better off with Tommy. Let's go. Setelah Bang Jo dan Ellie akan berangkat, Tommy pun memberitahu jalan yang harus mereka lalui. Dan Bang Jo pun pergi meninggalkan desa itu. Dan perjalanan pun Bang Jo lalui dengan berjalan, mengajari Ellie menembak, beristirahat, bergurau, bermain, berjalan lagi, ngobrol, curhat. Seperti itu mereka lalui setiap harinya. Want anyone to own anything at all? Okay, so if you mess up your fourth down and you give the ball to the... Dan tibalah di hari kelima perjalanan mereka yang sudah sampai di jalan tol yang dikatakan Tommy itu teman-teman. Tapi di sini mereka sama sekali belum menemukan ketakutan yang Tommy Time ucapkan. to find out. Still time to find out. Beberapa saat mereka pun sampai di komplek universitas yang Tommy katakan. Dan setelah mereka berjalan masuk komplek universitas itu, mereka pun menemukan arah lab itu. Dan ketika mereka sampai di lab itu teman-teman, ternyata lab itu pun kosong dan sudah ditinggalkan. Something you make before moving. They just left. Gak lama Joe memeriksa keadaan lab itu, Joe pun mendengar suara di lantai atas yang langsung membuat Joe menuju ruangan itu. Dan ketika Joe masuk ke ruangan itu, yang ternyata hanya seekor monyet teman-teman. Di ruangan itu teman-teman, mereka pun melihat sebuah peta yang menunjukkan semua Firefly pergi ke tempat itu. Namun gak lama, sekelompok orang pun datang yang langsung membuat Ellie dan Bang Jo kabur untuk bersembunyi. Out the back. Ketika Bang Jo dan Ellie sudah tinggal pergi doang, salah satu dari perompak itu pun menyerang Bang Jo. Tapi meski bisa Bang Jo atasi teman-teman, ia pun tertusuk sebuah tombak tanpa sepengetahuannya. Dan ketika kawan-kawan perompak yang lain datang mengejar Bang Jo dan Ellie pun berhasil lolos dan selamat. Beberapa saat setelah mereka berhasil melarikan diri, seketika Bang Jo pun terjatuh dari atas kudanya yang membuat Ellie khawatir dan langsung menutup lukanya Bang Jo. Juga episode 6 pun ditutup dengan begitu menyedihkan. Open your eyes. Open your eyes. Joe, you gotta get up. I can't fucking do this without you. I don't know where the fuck I'm going. What the fuck I'm gonna do? Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 6 ini? Seperti biasa, jika ada yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Terima kasih.